Oke, Ya, Assalamualaikum. silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Sebelum perkenalkan, saya Muhammad Arif Suherman sebagai fasilitator dalam rapat pengembangan komunitas praktisi ini ya. Jadi sebelum kita mulai, ada kalanya kita berdoa dulu. Berdoa saya pimpin, berdoa dalam hati menurut Islam, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi nanti kita itu akan membahas tentang temanya itu pengembangan komunitas praktisi. Jadi rapat yang kita tentukan nanti itu. Lanjut. Nah, terlihat ya Bapak Ibu. Oke. Ya, ini tujuannya jadi nanti pada saat kita menyelesaikan rapat ya. Jadi nanti saya berharap melalui pertemuan ini ya, jadi kita dapat mengembangkan langkah-langkah inovatif dan penerapan aksi nyata dalam pengembangan komunitas praktisi. Jadi nanti kita itu bukan hanya rapat-rapat saja, tapi ada aksi nyatanya nanti ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu peserta rapat di sini, saya sebagai fasilitator bisa mengembangkan kompetensinya, bisa memberikan ide, berdiskusi bersama kita bersama, agar menemukan jalan keluar dan mampu menerapkan tujuan yang ada. Oke, jadi untuk diskusi yang pertama ya, nanti Bapak Ibu itu akan saya berikan dua ya, jadi dua diskusi yang awal dan langkahnya ini nanti akan saya kirimkan pada Bapak Ibu bisa mengisinya di Jamboard yang nanti akan saya kirimkan di kolom komentar ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi ya, dan hanya satu kata aset apa yang kita punya sebagai praktisi ya, karena kita di sini sebagai praktisi, rapat ini sebagai praktisi, dan satu kata langkah apa yang nanti akan kita kembangkan dalam menuju inovatif dalam pengembangan komunitas praktisi ini. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka Jamboardnya, lalu menggunakan stick note. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Jadi Jamboardnya itu ada dua slide, slide 1 dan slide 2. Sebentar ya, saya tampilkan Jamboardnya biar terlihat. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih di stick note ini, stick note ya. Jadi di sini itu ada stick note. Sudah kebuka ya Bapak Ibu ya? Sudah. Nah, pilih aset stick note. Langkah ya? Nah, ya. Aset apa yang Bapak Ibu punya sebagai praktisi dan langkah apa untuk menuju inovatif?
Soalnya apa tadi itu? Ada aset, ada langkah. Nah, ini sudah ada yang menjawab asetnya berupa gedung yang luas. Ya, boleh. Berupa gedung yang luas. Sekalian menunggu bisa dijelaskan untuk sebagai bahan diskusi. Oh, budaya 5R. WD. Aset latar belakang pendidik. Oke. Siapa yang mau menjelaskan? Baik, Pak. Oke. Akan saya coba jelaskan. Jadi aset ini yang pertama karena kita ini dengan Pak Agung, ya? Ya, dengan Pak Agung, Pak. Oke, silakan Pak Agung. Karena kita ini berada di sekolah yang besar, kita memiliki gedung atau aset berupa gedung yang besar, yang luas. Nah, gedung yang luas ini ternyata juga membawa dampak yang tidak sedikit pengaruhnya. Ada yang berdampaknya baik, tapi juga ada berdampak yang negatif. Nah, salah satunya yang berdampak negatif perlu adanya perawatan yang dilakukan setiap hari. Nah, langkahnya sebagai yang kita lakukan yaitu dengan adanya budaya industri, yaitu dengan 5R, yaitu resik, ringkas, rawat, dan sebagainya itu. Oke. Ini kan Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, kayaknya 5R ini berkaitan dengan pojok literasi nih, ya. Siapa yang bisa menjelaskan pojok literasi? Saya, Pak. Oke, boleh Pak. Silakan. Ya, saya dong. Untuk yang ada di sekolah saya, kebetulan di sini kemarin baru selesai membangun sebuah ruangan tentang pojok literasi. Itu untuk mendukung kegiatan literasi siswa sehingga siswa mampu mempunyai daya nalar dalam tantangan hidup ke depannya sesuai dengan ajaran KDA, yaitu dia bisa selamat lahir dan batin dan mampu bersaing dalam kehidupan di masyarakat dan tidak menjadikan beban. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Aim. Bu Hasanah ada tanggapan mengenai? Ya, boleh. Boleh. Saya memberi tanggapan, yaitu adanya aset berupa pojok baca literasi itu sebenarnya sangatlah penting, karena aset pojok baca literasi itu untuk memberikan sekolah nyaman, kelas nyaman, indah, berwarna, dan minat baca anak pun makin bertingkat. Mungkin nanti sekolah-sekolah yang memang sekolah unggulan itu nanti kelas-kelasnya akan diarahkan ke ada aset berupa pojok baca literasi itunya, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Umar ada tanggapan? Kalau saya menjelaskan aset yang pendapat saya ya, latar belakang pendidik, bahwa tadi yang dimaksudkan adalah tentang bentuk komunitas praktisi. Nah, tentunya dalam hal ini kita akan berpedoman pada bahwa komunitas itu akan apabila kita mempunyai latar pendidikan atau background yang sejenis, karena kita sebagai pendidik latar belakang pendidik merupakan salah satu aset yang sangat. Oke, terima kasih Pak Umar atas Pak Umar, Pak Aim, Bu Hasanah, Pak Agung ya. Jadi itu adalah pertanyaan pemantik dari diskusi ini. Jadi nanti aset-aset yang diberikan oleh Bapak Ibu semua nanti kita bisa simpulkan ya. Jadi itu merupakan
kita bagaimana caranya sebagai praktisi itu mengembangkan pendidikan agar lebih baik lagi dan lebih inovatif. Ya. Lalu kita harus mempunyai, selanjutnya kita harus mempunyai rencana, gitu kan, rencana ke depan. Jadi setelah kita memikirkan aset, setelah kita memikirkan langkah, kita mempunyai rencana nih, gitu kan. Nah, saya berharap peserta rapat yang di sini, saya sebagai fasilitator, jadi bisa membuat rencana, gitu kan. Jadi sama dengan slide yang satu tadi, rencana ke depannya mau apa mengenai tadi aset dan langkah itu. Bisa di sini kolom Jamboard. Saya tunggu waktunya 1 menit ya. Di slide kedua Jamboard, ya rencananya apa setelah tadi dipikirkan tentang aset dan langkahnya. Apakah akan membuat perpustakaan seperti pojok literasi, ataukah akan membuat konsekuensi tentang budaya kerja, gitu kan. Bisa apa saja. Nanti kita akan terapkan di aksi nyata yang kita akan buat selanjutnya. Sesuai dengan rencana sekolah masing-masing ya Pak? Boleh Pak, boleh ditaruh di Jamboard, boleh di stick note kayak slide pertama, boleh silakan. Jadi saya nanti tinggal membacakan jawabannya saja. Wah, ini ada satu, membuat poster tentang budaya kerja 5R. Membuat perpustakaan digital, wah luar biasa. Oke, kita punya 2 rencana di sini ya. Jadi 2 rencana itu ada membuat poster tentang budaya 5R yang nanti akan kita terapkan, gitu kan, membuat perpustakaan digital, ya, berhubungan dengan literasi, ya. Jadi nanti aksi nyatanya ini adalah ini, gitu kan. Nanti kita akan buat, gitu kan, setelah kita berdiskusi pada Jamboard yang pertama tadi. Untuk Bapak dan Ibu ada tanggapan atau sudah setuju semuanya? Ada tanggapan? Pendapat Pak Arif? Boleh, silakan Pak Aim. Karena kemarin kita di sekolah kita yang udah rencanakan buat pojok literasi dan bangunannya udah dibuat dan mading-madingnya sudah ditempel-tempelkan. Tapi kalau kita menyimpan di sana hanya buku-buku saja, saya rasa tidak uang dan tempatnya juga tidak akan cukup, Pak Arif. Hanya kita berencana di situ menyiapkan 4 atau 5 komputer, PC komputer, untuk siswa juga bisa mengakses buku di situ dengan cara digital, gitu Pak Arif maksudnya. Oh, berarti berhubungan dengan pojok literasi ya? Iya, pojok literasi tadi saya. Jadi membuat perpustakaan digital dengan alat yang didukung, dengan alat dan bahan yang didukung ya, isi gitu ya. Oke. Pak Arif, Ya, untuk perpustakaan digital, saya sangat setuju sekali dengan digital. Tapi saya juga ingin menambahkan buku-buku yang bergambar, yang mana kalau kelas 1 SD yang belum bisa membaca, itu dia dengan melihat gambarnya, dia akan bisa bercerita dan dia tahu kalau itu ceritanya seperti ini, dan dia bisa mengungkapkan. Seperti itu Pak, gambar-gambar cerita yang gambarnya bagus-bagus, yang besar itu banyak dan menarik. Terima kasih usulan saya Pak. Jadi perpustakaannya dengan digital, cuma dengan buku juga gitu yang nyata. Iya. Oke. Jadi buku yang menarik yang bergambar. Digital dan buku bergambar ya. Cerita bergambar. Cerita bergambar. Buku cerita bergambar. Ya, oke, terima kasih atas jawabannya ya, Bapak Ibu. Jadi saya di sini tuh menyimpulkan hasil diskusi ya. Menyimpulkan hasil diskusi yang telah dibuat. Yang pertama tadi ada berupa langkah ya, berupa langkah dan berupa aset.
dari langkah yang tadi yang kita bicarakan, saya menyimpulkan ya bahwa bahwa kita sebagai praktisi pendidikan gitu kan harus sering berinovasi gitu, berinovatif ya. Berinovatif, nanti aksi nyatanya kita membuat poster tentang budaya kerja 5R dan membuat perpustakaan digital dan buku cerita bergambar sebagai bukunya nyata dan dilengkapi dengan alat berupa PC atau laptop yang lengkap dan maju dan terbaru ya, istilahnya kayak gitu. Saya rasa untuk bahan refleksinya ya, kita itu harus sering-sering mengeluarkan gitu kan, berdiskusi tentang hal-hal yang berbau pendidikan agar tetap berinovasi sebagai kita ditempatkan di praktisi pendidikan ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Kita akan bertemu dengan diskusi selanjutnya ya. Setelah diskusi ini saya akan menutupnya dengan doa ya. Doa saya yang pimpin lagi. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.